Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiaoyan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, suasana yang awalnya cerah berubah menjadi gelap sementara teriakan menggelegar terdengar di mana-mana. Hal itu membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Lelang itu sangat besar dan aula itu pasti dapat menampung setidaknya ratusan hingga ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, seorang wanita cantik berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk menggambarkan barang di tangannya. Di bawah suara yang jelas dan membius itu, barang yang sebenarnya tidak bernilai justru mengalami kenaikan harga secara eksponensial. Setelah menemukan tempat duduk yang jauh, Xiaoyan duduk dengan tenang dan melirik ke arah wanita cantik di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa kebanyakan orang datang ke sini untuknya dan bukan untuk barang-barang yang dilelang. Juru lelang utama rumah lelang meter, ia adalah Yafei. Dia adalah wanita cantik yang sangat terkenal di kota Wutan, dan pesonanya yang dewasa membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiaoyan yang pendiam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya, tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya bergoyang dengan kata-kata dari mulut kecil Yafei, dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. "Sialan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di balik jubah itu mengumpat pelan, memutar matanya, dan bergumam pelan. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Sambil mengumpat dalam hatinya, Xiaoyan segera menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi tertuju ke tengah aula dan memperhatikan lekuk tubuh menawan sang juru lelang sambil bergumam, "Wanita cantik." Setelah melihat barang di tangan Yafei, Xiaoyan kehilangan minatnya. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli barang rongsokan, meskipun penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Yafei, Xiaoyan mulai perlahan melihat sekeliling aula. "Ayah," gumam Xiaoyan. Tatapannya terhenti. Xiaoyan fokus pada seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah menjadi terkejut. "Apakah ayah tertarik pada wanita itu?" gumam Xiaoyan dalam hati. Pikiran aneh itu tidak bertahan lama karena Xiaoyan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak berfokus pada Yafei, melainkan menatap ke kejauhan, seolah sedang menunggu sesuatu. "Mengapa ayah ada di sini?" ucap Xiaoyan. Sambil memikirkan pertanyaan itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini dia secara mengejutkan menyadari bahwa para pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jiali dan klan Aoba, ada di sini. Sesuatu yang akan dilelang yang menarik perhatian mereka semua. Alisnya terangkat. Xiaoyan dengan penasaran menyentuh hidungnya. "Apa yang bisa menarik ketika pemimpin klan untuk datang ke sini?" gumam Xiaoyan. Sejujurnya wanita bernama Yafei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirimkan senyuman menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar terlalu mahal untuk barang tersebut. Suasana di dalam rumah lelang itu tetap klimaks dengan senyumannya. Semuanya, rumah lelang baru saja menerima barang lelang baru. "Aku yakin semua orang akan tertarik," ucap Yafei. Setelah melelang barang baru, Yafei tiba-tiba berhenti dan berkata keras ke arah semua tamu lelang. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring giok dan di tengah piring itu ada botol giok putih. "Ini adalah bil tingkat kedua," ucap Yafei dengan tangannya yang lembut mengambil botol giok. Suara menawan Yafei menenangkan para pelelang untuk sesaat. Namun, segera teriakan menjadi lebih keras. Di daratan Dauki, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah barang yang paling dicari. Benda ini bernama ramuan dasar. Ramuan ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah level dose. Pelatihan ramuan dasar memungkinkan orang-orang di bawah level dose untuk memilih efisiensi yang lebih tinggi dalam pelatihan. Jika kalian ingin putra atau cucu kalian disebut jenius, ini sangat cocok untuk kalian. Bibirnya yang menarik dengan ringan mengucapkan kata-kata itu dan membuat pikiran banyak tamu lelang menjadi mati rasa.
Ramuan dasar, apakah itu dapat meningkatkan kecepatan latihan doki seseorang? Nona Yave, orang-orang di tahap itu tidak dapat menahan tekanan dari pil itu kan? Meskipun Yave sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah hening sejenak, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Ramuan ini telah diperiksa secara pribadi oleh Master Guni kami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang dapat yakin akan hal itu. Yave tertawa ringan sambil menjawab. Mendengar bahwa Guni telah memeriksa pil itu sendiri, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan keabsahan pil itu. Semua orang tahu bahwa Master Guni adalah alkemis tingkat kedua. Di seluruh kota Wutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan kepadanya. Xiaoyan bersandar malas di kursinya dan memperhatikan suasana yang heboh di antara kerumunan. Menghela nafas pelan, ia berpikir, sepertinya ramuan dasar ini akan mendatangkan cukup banyak pemasukan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi ayahnya yang sebelumnya tenang telah sedikit berubah. 8.500. Tepat saat suara Yave berhenti, seorang meneriakkan harganya. 9.000. Harga lain muncul tepat setelah harga pertama diumumkan. Harga dengan sekejap terus naik dan dalam beberapa detik mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiaoyan agak gembira, dia tidak langsung menyebutkan harga dan malah memejamkan mata, menunggu panggilan si kecil itu berhenti. Harga terus naik, tetapi tak lama kemudian suara-suara itu menghilang. Pada saat itu, seorang tetua yang juga duduk di barisan pertama berkata dengan ringan, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara-suara terakhir dalam pelelangan itu pun menghilang. Beberapa orang yang berharap melihat ke arah tetua yang tidak memiliki emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali dan merasa kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk terlibat dalam perang harga dengan klan Jiali. Jalibi, bukankah putramu sudah menjadi Dause? Mengapa kamu masih memikirkan ramuan dasar ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di barisan pertama menoleh untuk tersenyum palsu pada Jalibi. Oh Bapak, tidak bisakah aku membelikannya untuk cucuku kelak? Ucap Jalibi jelas tidak menyukai pria parubaya itu dan mencibir dengan dingin padanya. Mari kita lihat, apakah keberuntunganmu membuatmu punya cucu? Mungkin suatu hari nanti putramu tidak akan memilikinya. Setelah diam-diam mengumpat Jalibi, Aobaba juga berseru, 23.000, 25.000. Dalam waktu 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang berebut makanan dan menaikkan harga menjadi 31.000. 40.000. Xiaozhan yang memejamkan matanya tiba-tiba berbicara. Semua orang di dalam balai lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiaozhan. Bahkan Aobaba dan Jalibi tercengang dengan kenaikan harga yang tiba-tiba itu. Ketua klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan ramuan dasar ini, ucap Jalibi tersenyum. Xiaozhan meliriknya dan berkata, jika kamu menginginkannya, naikkan saja harganya. Aku berjanji tidak akan menaikkan harganya lagi. Jalibi berhenti sejenak dan memikirkan kebenaran di balik kata-kata Xiaozhan. Tak lama kemudian dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya datang ke sini hari ini bukanlah untuk mendapatkan ramuan dasar. Dan membuang-buang uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli ramuan itu bukanlah ide yang bagus. Aobaba di sisi lain melihat Jalibi berhenti menaikkan harga juga mengangkat bahunya. Meskipun ramuan dasar sangat menggoda, tujuannya bukan itu. Oleh karena itu, dia juga berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiaozhan telah menawar 40.000 koin emas. Apakah ada yang lain yang ingin menaikkan harganya? Ucap Yave melihat aula yang tenang. Yave tersenyum sambil mengingatkan orang banyak. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, ramuan dasar ini akan diberikan kepada pemimpin klan Xiaozhan. Melihat tidak ada yang menanggapi, Yave bertindak cerdas dan mengetuk palu kecilnya di atas meja, memberi tanda bahwa ramuan dasar telah menemukan pemilik barunya. Di sudut jauh, Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Setelah sekian lama menunggu, ia akhirnya menerima uang dari ayahnya. Selanjutnya kita akan melelang barang lelang terakhir, ucap Yafei menaruh botol giok kembali ke dalam piring. Yafei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Sambil membungkuk dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan karena pantulan dari plat perak, gulungan itu tampak memancarkan cahaya misterius. Metode Ki tingkat cuan tinggi, nyanyian badai, ucap Yafei menjelaskan benda apa yang ada di tangannya. Saat Yafei mengucapkan metode Suan Ki tingkat tinggi, seluruh pelelangan menjadi sunyi. Dibandingkan dengan ramuan dasar, metode Ki jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, pil adalah barang sekali pakai. Namun, metode Ki akan bertahan seumur hidup seseorang dan bahkan dapat diwariskan kepada putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Ki tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah beberapa waktu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Ki dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu memakan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah sesaat terkejut, para juru lelang tersadar dan mengarahkan pandangan tajam mereka ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan tampaknya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiaoyan menghela nafas. Metode Ki tingkat cuan tinggi. Tidak heran, metode Ki ini satu tingkat lebih tinggi dari metode Ki teratas klan Xiao, Amarah Singa. Tidak heran bahwa 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara langsung. Ternyata mereka semua mengejar hal ini. Melihat gulungan hijau yang tak bergerak itu, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Melihat gulungan hijau yang tak bergerak itu, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti mereka memiliki izin untuk menjadi dosa papan atas. Dan setelah beberapa dekade akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Itu hanya metode Ki tingkat cuan tinggi. Apa istimewanya itu? Tepat ketika Xiaoyan berfantasi tentang metode Ki, suara Yalau terdengar canggung di dalam hati Xiaoyan. Hanya, ucap Xiaoyan yang sambil memutar matanya. Xiaoyan merasa ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan orang tua yang akan mengatakan bahwa metode Ki tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Nak, teruslah berlatih. Saat kau menjadi Dause, aku akan menunjukkan padamu betapa hebatnya metode Ki tingkat tinggi itu, ucap Yalau. Setelah Yalau selesai berpikir, dia kembali terdiam. Sambil mengerutkan bibirnya lagi, Xiaoyan bergumam, aku berharap begitu. Semuanya, metode Ki tingkat cuan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Pasti ditinggalkan oleh seorang leluhur sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi siapapun setelah mereka membelinya. Semua orang dapat menawar tanpa takut akan konsekuensinya, ucap Yafei dan dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau itu. Nona Yafei, bisakah kau tentukan harga terendahnya? Salah satu juru lelang berteriak dengan tidak sabar. Sambil tetap tersenyum menawan, Yafei berkata, nyanyian badai, harga terendah 200.000 koin emas. Setelah dia mengumumkan harga terendah, balai lelang tampak lebih sepi. Jelas banyak juru lelang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang semahal itu. Di sudut jauh, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah, gumam Xiaoyan dalam hatinya. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan klan Xiao selama 2 tahun penuh. Xiaozan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka bersedia membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan melakukannya. Di bawah harga 200.000 tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana canggung itu, Yafei tetap tersenyum menawan.
Ia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang-orang akan rela menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Dan seperti prediksinya, minimnya tawaran tidak berlangsung lama. Seorang pria setengah baya yang hampir botak berteriak dengan gemetar, 210.000. Xiaoyan menoleh ke arah suara itu. Dia mengenali pria setengah baya botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, dia masih tergolong cukup kaya. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, seorang tetua berjubah kuning juga meneriakkan harganya. Tetua berjubah kuning adalah pedagang obat besar yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria parubaya itu, dia tidak dapat dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, tetapi meskipun demikian, dia juga merupakan orang yang cukup kuat. Sambil menatap tajam ke arah tetua itu, lelaki setengah baya botak itu berteriak lagi, 240.000. Di dalam balai lelang, hanya ada beberapa penawaran. Lagi pula, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar juru lelang untuk mengajukan penawaran. 300.000. Tepat ketika 2 orang sebelumnya hendak berhenti menawar, Jia Libi yang berada di barisan pertama akhirnya meneriakkan tawarannya. Setelah Jia Libi menyerukan tawarannya, keduanya tak berdaya dan mundur. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang dapat menyaingi klan Jiali adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini ditetapkan oleh pemimpin klan Aoba, yaitu Aobaba. Sambil menatap dingin ke arah Aobaba, Jia Libi berkata dengan dingin, 350.000. Aobaba dipaksa keluar, 370.000, 380.000, 400.000. Di bawah peningkatan terus-menerus Aobaba, Jia Libi mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tampaknya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan cara apapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aobaba terpaksa berhenti menawar. 430.000 cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aobaba kembali terjatuh, Jia Libi tidak sempat merayakan sebelum Xiaozan menawar harganya. Menatap Xiaozan dengan dingin, Jia Libi dipenuhi amarah. Di antara 3 klan, klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode Qi tingkat Xuan menengah, tetapi klan Jiali hanya memiliki metode Qi tingkat Xuan rendah. Itulah sebabnya Jia Libi bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan metode Qi tingkat Xuan tinggi ini. Di bawah tatapan gembira Aobaba, Jia Libi menggertakkan giginya dan berkata, 460.000. 500.000. Xiaozan yang tanpa ekspresi menaikkan harga ke tingkat yang sama sekali baru. Di tengah-tengah olah lelang, menyaksikan 2 orang bertarung memperebutkan tawaran, senyum indah Yafi menjadi semakin menawan. 550.000. Dengan mata merah, Jia Libi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah jeda singkat. Baiklah, kau menang. Bertentangan dengan prediksi semua orang, setelah Xiaozan mendengar tawaran Jia Libi, Xiaozan hanya tersenyum dan mengejek Jia Libi. Keterkejutan dalam ekspresi Jia Libi segera tergantikan dengan wajah muram. Sisi rasionalnya telah tahu bahwa ia telah dipermainkan. Xiaozan, kau menang. Aku akan mengingat ini. Setelah mengupat Xiaozan, Jia Libi mengangkat kepalanya untuk melihat Yafi yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang yang bisa diatur oleh emosinya, dan dengan wajah muram menekan emosinya. Nona Yafi, apakah lelang sudah berakhir? Ucap Jia Libi. Tidak mengubah ekspresinya karena tatapan marah Jia Libi, Yafi tersenyum dengan tenang. Matanya mengandung sedikit ejekan, dan di bawah tatapan tegang Jia Libi, dia mengetuk palu di tangannya dengan ringan. Nyanyian badai dimenangkan oleh pemimpin klan Jiali, ucap Yafi. Melihat saat-saat terakhir pelelangan, Xiaoyan tersenyum dan perlahan bangkit meninggalkan rumah lelang. Baiklah, begitu aku mendapatkan uangnya, aku akan mulai berlatih.
Setahun kemudian, aku harus memberi ayah kejutan. Xiaoyan bergumam pelan saat dia berada di depan pintu rumah lelang. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiaoyan kembali ke ruang inspeksi. Di bawah tatapan penuh hormat dari pria parubaya itu, dia menunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian, disertai rentetan langkah kaki, dua bayangan mendorong pintu hingga terbuka. Apakah Anda pemilik ramuan dasar? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan, kan? Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiaoyan. Itu membuat pola pikirnya yang teguh menjadi sedikit goyah. Setelah sedikit mengutuk, Xiaoyan mengerutkan wajahnya lebih dalam di balik jubahnya sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiaoyan sekali lagi menyadari pesona dalam diri Yafe. Di wajah yang mempesona itu ada sepasang mata bening dengan bulu mata panjang yang tampaknya selalu mengirimkan untayan tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah melewati leher putih yang anggun, Xiaoyan hampir tergelincir ke dalam belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi Xiaoyan yang tenang. Meskipun wajah Xiaoyan memerah, untungnya wajahnya tertutupi oleh jubahnya. Xiaoyan menenangkan dirinya, mengangguk sedikit, dan pada saat yang sama suara Xiaoyan juga terdengar. Apa lelangnya berhasil? Berikan aku uangnya, aku masih memiliki urusan. Seolah penasaran dengan usia pemilik jubah hitam itu, Yafe menutup mulutnya sambil tertawa. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Mohon maafkan kami untuk menunggu sebentar lagi, kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiaoyan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Yafe sambil tetap diam. Melihat orang misterius yang mengenakan jubah hitam, alis Yafe berkerut. Sepertinya kecantikannya yang angkuh tidak berpengaruh. Sambil mengerutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba memahami setiap detail untuk mengetahui dengan siapa dia berhadapan. Setelah mengamati Xiaoyan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Yafe menatap Guni dengan kecewa. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Tuan, Yafe jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Apakah karena gadis ini datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku? Di balik jubah hitamnya suara Yalau terdengar dingin. Yafe hanya penasaran. Kalau kau tidak mau mengatakan, Yafe tidak akan memaksamu, ucap Yafe tertawa pelan. Melalui jubah hitam, Xiaoyan memperhatikan kaki putih yang terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa agar Yafe menjadi juru lelang teratas, dia bukanlah pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah. Lagi pula, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar, tetapi bahkan sampai hari ini tidak ada satupun dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka yang menyalahkan rumah lelang meter di belakangnya, tidak ada dari mereka yang akan mengeklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita pintar seperti ini di sampingnya, Xiaoyan sangat berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Yafe akan menemukan sesuatu darinya, tetapi untungnya dengan Yalau yang berbicara, lelaki tua misterius itu tidak akan terpesona oleh wanita cantik di sampingnya. Dari kata-kata Yalau yang tanpa ekspresi, Yafe tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu ini ada logo keluarga Meter. Tuan, ini adalah kartu VIP rumah lelang Meter. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perlakuan VIP di rumah lelang keluarga Meter manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan turun dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan terangkat. Dibandingkan dengan si tukang ngomong sebelumnya, dia menyukai manfaat yang kuat seperti ini. Jadi, setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal itu. Melihat tangan panjang dan pucat dari balik jubah belakang, kelihatan kebingungan melintas di mata Yafe. Suara dari orang di balik jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua, tetapi tangannya tampak seperti seorang pemuda. Siapakah orang ini? Gumam Yafe dalam hatinya.
Pada saat ini, seorang pelayan berjalan masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Yafei. "Tuan, ramuan dasar terjual seharga 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang. Sisanya ada di sini." Yafei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau itu. Mengambil kartu hijau itu, hati Soyan yang tegang pun jatuh. Dana untuk latihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas itu cukup untuk berlatih menjadi Dause. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, Soyan tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Dan setelah dengan ceroboh menyatukan kedua tangannya, sebuah suara keriput berkata dengan tenang, "Aku bisa pergi sekarang kan?" "Tentu saja, jika kamu ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang meter," ucap Yafei tersenyum. Menganggukkan kepalanya, menanggapi dengan acuh tak acuh, Soyan berdiri dan meninggalkan ruangan yang menegangkan itu. Melihat bayangan Soyan yang menghilang, senyum di wajah Yafei perlahan menghilang, dan dia menjatuhkan diri ke kursi di dekatnya. "Paman Kuni, apakah dia benar-benar seorang alkemis?" ucap Yafei bertanya. Setelah keheningan yang canggung, Yafei memecah keheningan. "Itu benar, dan kemampuan alkemisnya lebih baik dariku. Ramuan dasar tingkat kedua itu tidak bisa kubuat," Kuni menjawab sambil mendesah. Bahkan dengan formulanya, sedikit meringis, mulut merah Yafei dengan ceroboh mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar perkataan Yafei, raut wajah Kuni berubah dan dia buru-buru berkata, "Sebuah formula adalah nyawa seorang alkemis. Tolong jangan berpikir seperti itu lagi." Membuat marah seorang alkemis misterius dengan sembarangan, bahkan bagi keluarga Miter adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cha yang terkenal dari Kekaisaran Siama membuat marah Raja Pilkuhe dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Kuhe. Bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Siama tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Cha, sebaiknya jangan menyinggung alkemis misterius itu. Alkemis itu seperti sarang lebah. Begitu kau menusuknya, ia akan menemukan banyak teman dan banyak ahli akan senang jika seorang alkemis berutang budi pada mereka, ucap Kuni menjelaskan semuanya. Melihat Kuni yang panik, Yafei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. "Paman Kuni, apa yang kau katakan? Aku tidak memikirkan semua itu. Apakah kau pikir Yafei telah menyanyiakan beberapa tahun ini?" ucap Yafei dengan santai. "Aku hanya mengingatkanmu." Mendengar perkataan Yafei, Kuni menghela nafas. Dia benar-benar takut Yafei akan melakukan hal bodoh. Sambil mengerutkan bibirnya, Yafei menopang pipinya sambil mendesah. "Alkemis, mereka memang orang-orang yang berbahaya. Tetapi mengapa aku tidak memiliki bakat seperti itu?"